Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMC menyapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini kami telah datang, kami hadir untuk Anda dengan misi pencerahan ilmu dan amal dalam program MMC menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan USN Kolaka. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Dekan Ibu USN Kolaka. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Ketua Program Studi yang sempat hadir, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkatnya juga kita bisa hadir di awal pertemuan OSN ini dalam rangka menghadiri pertemuan yang dengan agenda pokok yang pertama yang akan kita laksanakan di kesempatan ini adalah mengikuti presentasi salah satu terobosan yang akan kita lakukan di USN Kolaka, yaitu presentasi tentang pengimplementasian e-learning yang akan dibawakan oleh sebentar timnya. Tentunya dalam kesempatan ini kami dari pihak LPPM mengharapkan masukan dan input dari kita semua agar pelaksanaan efektif dan bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam hal kualitas pembelajaran di USN Kolaka. Agenda yang kedua adalah persiapan pelaksanaan kuliah kerja nyata tahun akademik 2020-2021 yang insya Allah akan dilaksanakan pada akhir Juli atau paling lambat awal Oktober sudah bisa dilaksanakan, sehingga harapan kita sebelum dimulainya tahun akademik memulai kegiatan ini mungkin pertama-tama kami minta masukan dan arahan dari Bapak Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Untuk itu demi efisiensi waktu, dalam kesempatan kami persilakan dengan Bapak. Terima kasih Pak Sekretaris DPR yang Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, yang saya hormati Bapak Ketua LPPM beserta staf, sekretaris, kepala pusat, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Program Studi yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Yang terlebih adalah memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, terutama dalam pelaksanaan KKN ke depan. Juga saudara saya Pak Asep
Ya, sebentar akan mempresentasikan tentang e-learning yang nantinya bisa kita gunakan nanti kalau sudah disepakati oleh Senat Akademik, Senat ya, Senat Universitas. Kalau memang ini bisa, maka kita akan programkan beberapa kegiatan, di antaranya pembuatan modul-modul yang nanti akan dimuat dalam sistem tersebut, sehingga nanti pada saat pelaksanaan kampus Merdeka Belajar sudah terlaksana dengan baik. Juga saya diundang oleh Fakultas Fisik tanggal 28 nanti, mudah-mudahan saya tidak dalam perjalanan, kegiatan penyusunan kurikulum kampus Merdeka Belajar. Semoga juga fakultas-fakultas lain menyusul. Iya, Pak Dekan. Iya. Saya kira tadi selamat apa kalau selamat kehadiran. Nggak dibocorkan gitu. Iya. Pak Wer, sini mau diambilkan kursi Pak Wer. Bagus supaya kita. Selamat buat Pak Wer ya. Iya, terkait KKN Bapak Ibu yang saya hormati, kita tetap mempertimbangkan kondisi COVID, walaupun harus kita patuh, ya. Harus kita patuh. Iya, apalagi ini media massa sudah ini juga di Jakarta, di Jogja, bahwa COVID sudah mulai lagi. Tapi jangan sampai menurunkan imunnya Bapak Ibu. Kalau saya sih, saya tadi jabatan. Jika kondisi darurat COVID itu tetap jalan, bukan berarti KKN tidak jalan. Ya itu dulu. Kalau tidak jalan, KKN harus jalan. Harus mengidentifikasi kalau kondisi COVID ini semakin parah dan kita tidak diizinkan untuk KKN di Muna Barat dan Buton tadi sesuai petunjuk Pak Rektor, maka KKN-nya adalah semua KKN profesional. KKN profesional, contohnya orang fisik, ya, membina perangkat desa di sekitar kampus, di mana silakan dibentuk kelompoknya sesuai dengan keinginan dosen dan mahasiswa, karena ini harus dibina oleh dosen langsung. Kemudian misalnya orang SI, dia harus memperhatikan misalnya UMKM yang harus membina mereka bagaimana membuat website perusahaannya, membuat kebijakan keputusannya seperti apa. Silakan, itu sudah harus diidentifikasi dari sekarang. Pokoknya saya kira semua prodi sesuai dengan kondisinya dan bisa saja dilakukan di mana saja. Ini plan D. Plan B jika plan A tidak terlaksana. Ya. Plan B. Semua program diusulkan di LPPN. Ya. Bahkan nanti juga bisa diverifikasi oleh tim jaminan mutu program-program mana yang bisa dijalankan dengan baik. Ya, jangan sampai asal turun juga tidak bagus proposalnya. Jadi berbasis proposal kalau yang KKN yang tadi, KKN profesional. Buat berapa mahasiswanya, targetnya apa, seperti itu. Cara kerjanya seperti apa, dan pelaksanaan jadwal pelaksanaannya seperti apa, sehingga bisa kita lihat. Dan administrasinya tentang sertifikat dan lain-lainnya juga diatur nanti di pusat pengabdian. Kemudian saya lihat bagus untuk kita lihat sama-sama, bukan berarti nanti bagus menurut saya, tapi juga bagus buat teman-teman yang lain. Kalau memang kita sepakati, bisa kita tindak lanjuti, kita diskusikan dengan Pak Rektor, sehingga nanti ada program-program yang hubungannya sinergis dengan perencanaan. Misalnya pembuatan modul, bisa saja kita usulkan misalnya 5 juta satu modul,
Berarti 1 tahun bisa 29 modul yang ini. 10 tahun kemudian kita sudah modulnya sudah bisa masuk semua. Kita bisa rinci. Sehingga semua pembelajaran kita itu ada di laman e-learning. Tapi nanti sesuai dengan kondisi dan biar saya begini bicara, tapi kalau Bu WR tidak, Pak Rektor dan Pak Bu WR tidak bisa, ya saya hanya ide, tapi nanti tindak lanjutnya di situ. Tapi saya akan sampaikan ke Pak Rektor kalau memang ini, karena kampus Merdeka ke depan semuanya sudah harus berbasis e-learning, ya berbasis e-learning. Semua materi kita di situ, cuma di sini. Saya kira itu untuk dari saya. Selanjutnya pada ini pertama Pak Sekretaris, tapi silakan yang dulu ini. Ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Sekretaris. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas arahan dan petunjuk-petunjuknya. Nah, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti presentasi tentang e-learning yang akan dibawakan oleh tim yang sudah pernah memberikan presentasi di hadapan UR1 juga. Dan kami beri waktu 30 menit untuk melakukan presentasi. Sesudah itu kami minta masukan dan saran dari peserta sekalian. Untuk itu kepada tim yang sudah siap untuk melaksanakan presentasi, kami silakan dengan hormat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat selalu Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang saya hormati Bapak Ketua LPPN beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Kepala UPT, lingkup USN Kolaka. Perkenankan saya di sini mewakili Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan USN Kolaka memberikan overview atau selain pandang mengenai e-learning yang dikembangkan oleh tim mau memperlihatkan prototipe mengenai e-learning yang sudah dikembangkan oleh Pak Henry. Beliau dosen dari Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan beserta dengan tim-timnya, anggota personel timnya. Di sini prototipe nanti akan ditampilkan. Kenapa e-learning ini ditawarkan? Karena berdasarkan analisis kebutuhan yang telah diperoleh, jadi dirasa Universitas 19 November Kolaka, yaitu dengan adanya e-learning, ya, seperti diketahui bahwa visi USN Kolaka itu adalah pada tahun 2039 menjadi perguruan tinggi yang masuk dalam nominasi perguruan tinggi terbaik di kawasan ASEAN. Nah, untuk mencapai itu, salah satunya adalah didukung dengan adanya mahasiswa asing yang berkuliah di USN. Kemudian selain itu ada program pendidikan jarak jauh atau international class. Jadi salah satu untuk mempercepat perwujudan visi dari USN. Kemudian yang kedua, berdasarkan SNDP dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020, ada di standar pendidikan, standar nasional pendidikan, di pasal 34 itu sarana pembelajaran. Di situ ada beberapa poin yang CDE itu bisa diakomodir dalam e-learning, ya, media pendidikan.
pembelajaran itu, jadi LMS, Learning Management System atau e-learning itu. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan program-program yang ditawarkan oleh kementerian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, overview atau penjelasan singkat mengenai kenapa perlu diterapkan, diimplementasikan e-learning ini di USN. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Henry untuk menyampaikan sistem yang prototipe yang beliau kembangkan. Waktu dan tempat dengan hormat saya persilakan. Hendriawan, mungkin Bapak Ibu sekalian belum terlalu mengenal saya karena saya memulai karir di USN itu baru dimulai di awal tahun ini. Jadi saya adalah dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP. Nah, langsung saja Bapak Ibu karena waktu kita sangat terbatas. Nah, ini adalah contoh LMS yang coba kita tawarkan kepada universitas, yang mana nantinya bisa kita implementasikan di semua fakultas. Jadi ini tidak hanya untuk satu fakultas saja, tetapi untuk semua fakultas. Ya, ini adalah contohnya. Ini adalah tampilan utamanya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya minta izin gurunya. Nah, saya minta izin duduk. Nah, ini adalah tampilan utama dari LMS kita. Nah, memuat berbagai macam info yang dibutuhkan terkait fakultas, terkait mata kuliah yang tersedia di LMS ini. Nah, prinsipnya LMS ini adalah mengakomodir pembelajaran di mana pembelajaran itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, bisa minta tolong? Saya dipresentasikan lagi. Saya ingin mau menyampaikan sesuatu, ya. Jangan yang tadi malam, Pak. Nah, yang berdasarkan surat yang kita dapat ini dari LBPM ini, yang di surat itu adalah kan pembahasannya adalah KKN, ya. Nah, pas kita data di sini adalah di e-learning, ya. Sebenarnya ini juga penting, ya, tapi lebih penting yang surat yang pertama itu adalah KKN, ya. Itu karena ini kita dekan-dekan ini menyangkut KKN yang tahun lalu, KKN yang diselenggarakan oleh fakultas masing-masing itu belum ada pembubaran, bahwa dilaksanakan di tadi ini ada opsi. Ya, saya mohon maaf kalau misalnya barangkali tidak proses rapat ini kemudian tidak berjalan dengan harapan Bapak dan Ibu. Tapi terima kasih atas kehadirannya, ini full ini kursinya, berarti undangannya terpenuhi. Ya, mengenai KKN dan presentasi ini kita lakukan karena sudah diizinkan oleh Pak Rektor. Kemarin kami, saya dengan Pak Sekretaris menghadap sama beliau menyampaikan tentang kebijakan KKN ini. Beliau mengatakan langsung menyebut Buton dan Nusa Barat. Tapi dengan keadaan pandemi seperti ini,
saja dulu. Kita lihat kemungkinannya. Kalau misalnya memungkinkan kita bawa ke sana, tapi kalau ternyata pandemi ini belum juga reda secara kebijakan, maka kita lakukan yang memungkinkan. Jadi tidak dipatok harus ke sana, enggak, tidak bilang begitu. Dia hanya bilang data saja dulu, nanti kita lihat. Jadi kita data saja dulu. Nah, untuk daftarnya ini Pak Yes, beliau sudah membantu kita untuk membuatkan websitenya, gitu ya. Jadi tidak lagi dilakukan secara manual. Nanti proses pendaftarannya itu dilakukan melalui website. Itu dan Pak Yes yang sudah siapkan. Pak Yes, terima kasih banyak atas kinerjanya untuk membantu kita semua, gitu ya. Nanti sebentar beliau mungkin akan jelaskan bagaimana proses pendaftarannya. Di samping nanti akan ada surat secara resmi yang kita sampaikan ke para dekan semuanya mengenai alur pendaftaran dari KKN ini. Kemudian yang kedua mengenai presentasi e-learning ini juga saya sudah laporkan sama Pak Dokter. Beliau bilang silakan. Nanti hasil dari presentasi ini hasilnya seperti apa? Apakah sudah cukup kuat untuk kita akui sebagai platform e-learning yang akan kita usung? Itu nanti kita lakukan lagi kepada Pak Rektor. Tentu saja ini akan memperoleh masukan dari para ahli yang ada di sini. Di sini ada juga Pak Yes, Pak siapa? Ya, ada 3 orang yang kita undang juga untuk memberikan masukan. Nah, informasinya Pak Yes juga sudah punya platform e-learning. Nanti kita lihat apakah platform ini bisa disinkretisme, ya. Yang jelas tim tidak bisa hanya 2 orang, gitu ya. Kita butuh banyak orang untuk mengembangkan ini. Tidak ada yang disampingkan, tidak ada. Semua potensi yang kita miliki kita manfaatkan untuk kembangkan ini. Terima kasih Pak Yes dan kawan-kawan. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada diskusi. Ya, untuk ini sedikit dulu Pak. Untuk ini silakan Bu WR tambahkan. Begitu. Iya. Silakan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Dekan Hukum, kemudian juga yang dijelaskan Ketua LPPM, kami dari divisi sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dekan Hukum tadi. Juga kalau divisi kami punya desa binaan, Pak. Kemarin kita pertemuan di Kecamatan Rumah, desa-desa yang berkaitan dari kami saya itu menyampaikan, loh kok teman-teman yang disentuh, kok kami tidak. Nah, ini harapan kita memang pada saat PKM kemarin itu memang sudah kita sampaikan ke mereka. Karena kita baru itu di pelaksanaan PKM sebelumnya, seperti yang sampaikan tadi Pak Dekan Hukum. Nah, harapan kita kalau itu juga Pak Rektor masih membukakan peluang kali dengan cara memang mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan saya mau PKM yang model seperti apa, dan apakah yang di tahun tengah atau di tahun barat. Nah, sementara yang lain ini ada yang mahasiswa kita yang memang fakultas mau mengirim ke desa-desa binaan. Nah, itu harapan kami supaya nyambung tadi apa yang sudah dilakukan melalui dosen-dosen terkait dengan PKM, kemudian mahasiswa diturunkan dilibatkan ke situ. Nah, itu mungkin harapan kami. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir. Untuk sementara, terima kasih. Sebagai petugas saja yang melaksanakan, kalau ada kebijakan dari pimpinan kita laksanakan, kalau tidak ada ya kita laksanakan. Nah, khususnya KKN ini kita berserah saja kepada keputusan dari Pak Rektor. Kalau misalnya di sini ada aspirasi yang hendak disampaikan, ya kita sampaikan kepada Rektor seperti itu.
mengenai tadi saya lupa deh dari Pak Dekan Hukum tentang mahasiswa yang eksekutif. Apa sih yang tidak bisa kita bijaksanai? Apalagi hal seperti itu gitu. Kalau misalnya eksekutif ya tidak kita bawa ke sana, tidak usah kita bawa ke sana. Di sini saja mungkin lebih efektif daripada kita bawa ke sana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan. Terima kasih. Saya ngambil supaya Pak Rektor ada pertimbangannya di dalam menentukan Pak Ketua LPPM, Pak Rektor, saya, Pak Sekretaris, Pak Kepala Pusat ada ininya. Saya usulkan di pendaftaran nanti coba dikasih pilihan. Mana yang mau KKN ke Buton dan Buton, Mana Barat dan Buton, kemudian mana yang KKN tematik. Dari situ baru kita analisa. Ini sampai berapa hari pendaftarannya, dikasih kesempatan ini. Kita bahas langsung teknis berapa hari, lalu kita dapat laporkan dulu ke Pak Rektor bahwa begini hasil pendaftaran. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, kesehatan sehingga kita siang hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka pembahasan KKN. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau dari anggaran sendiri untuk tahun ini KKN itu untuk pembimbing itu dianggarkan sekitar 80 orang pembimbing. Untuk portal pendaftaran KKN juga ada anggarannya masih sekitar 5.370.000 ya. Bapak Sekretaris mungkin yang mendaftarkan ya. Ya ada anggarannya. Jadi kalau bisa memang portalnya kalau bisa ditautkan ya Prof ya, ditautkan entah ke website atau apa dan bisa dipatenkan untuk seterusnya ya, karena dibuat satu kali, kalau bisa untuk selamanya tinggal di-upgrade saja ya setiap tahunnya. Terus kemudian di sini juga ada anggaran perjalanan dinas. Ini mengikuti nanti kalau kami dari keuangan mengikuti apapun kebijakannya, KKN di mana, bentuknya seperti apa. Yang jelas kalau dari sisi anggaran tersedia. Nah, hanya ada hal yang perlu saya sampaikan mungkin dari LPPM dan Kepala Pusat. Sebelum kita melaksanakan KKN tahun ini, mohon segala urusan administrasi tahun lalu diselesaikan. Karena laporan dari bendahara, LPJ keuangannya belum masuk. Oh, sudah, kapan dimasukkan? Oh, 5 hari yang lalu. Oh, nanti saya tanya. Iya. Baru dimasukkan katanya. Ya, jadi segala kekurangan administratifnya ya Pak ya. Belum bisa keluar dari suasana tadi malam. Jadi masih tertekan kosong. Ini yang belum kita kita tahu. memulai lembaran baru yang lama sudah selesai, begitu kan jadi enak ya. Apa ya penjelasan Pak WR 1 mengenai mahasiswa kita yang mau KKN tematik. Setahu saya seperti di FISIP itu sebelumnya memang ada proposalnya pada kan ya. Nanti setelah dia selesai juga itu nanti yang dia garap. Nah seperti itu sebuah gambaran. Kalau di tempat lain kayaknya SI juga ada, pertanian juga ada, teknik juga ada. Kalau fakultas hukum saya tidak tahu. Hukum gimana nih hukum terus? Ini realistisnya. Oh, realistis. Sebenarnya karena saya juga disuruh bahas teknisnya, saya juga berterima kasih sekali kepada Dinda saya Yes yang sudah banyak membantu. Ya saya jujur Pak Bro, saya belum lihat fakultas hukum ya, karena terlambat juga di store laporannya. Itu. Ini bercanda, tidak usah lama lagi rapat orang. Jadi ini Yes, masalah Pak Yes, masalah teknisnya tadi kita tampung saja dua itu, antara yang KKN reguler dengan KKN tematik, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian nanti itu pilihannya boleh juga ada. Apakah yang mana KKN tematik, yang memilih KKN tematik, yang mana memilih KKN reguler.
Sambil lalu, saya mohon maaf teman-teman bapak-bapak di fakultas di program studi menyiapkan database mahasiswa yang akan melakukan KKN tematik. Begitu kita ini langsung aman, tidak perlu lama-lama kita tunggu eksekusinya. Iya kan? Nah, seperti itu. Begitu juga KKN reguler. Tidak perlu lama-lama eksekusinya, apalagi kita kan sudah terbiasa dengan pekerjaan begini. Itu saja mungkin, kalau ada kekurangannya saya mohon dimaafkan. Kami juga dari teman-teman PPN berterima kasih Bapak-bapak sudah hadir di rapat ini. Yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak S1, S2, S3 dan informasi. Bapak, Ibu, Pak Ibu LPM, Sekretaris dan semua teman-teman ya, Bapak Kusmen. Saya kan di undangan itu memang tadi kalau saya memberikan masukan terhadap produktif dan itu. Jadi sebenarnya tidak salah kalau saya katakan, tapi kalau kira-kira saya tidak untuk tadi pemilihan saya kira perlu juga nanti terjadi dasar pembimbingan nanti. Saya kira perlu. Kita sekarang hidup dengan jaringan mutu sebenarnya budaya mutu sehingga ke depan kita di situ. Baiknya barangkali kita pastikan saya dulu. Baiknya kita pastikan saya dulu apakah mau KKN tematik atau KKN di desa itu. Saya kira mau tematik maupun di desa itu adalah sama-sama sebuah pengabdian. Jadi begitu. Jadi kalau bagi kami yang di FPI ini, ya, tidak ada masalah mau di desa-desa itu maupun juga di yang sifatnya tematik itu tidak ada masalah. Karena terus terang saja KKN yang tematik kemarin itu saya ada 19 orang sampai dengan 23 orang dulu sekarang sudah akan menjadi pegawai di kejaksaan di pengadilan guru. Bahkan ada di mana 4 orang itu sudah pada masuk yang tematik kemarin. Saya manfaat dari kemarin. Jadi barangkali evaluasi ini sebenarnya jangan kita dilimpahkan lagi ke kami atau ini paling mungkin dari PPN atau sebagai ketua panitia kemarin itu bisa mengevaluasi itu. Jadi saya lihat kemarin itu banyak sekali tematik itu. Ya walaupun sebenarnya kalau KKN di desa itu tidak ada masalah juga bagi kami juga. Karena kami juga masih bisa berkreasi juga untuk itu. Ya, tetapi maksud saya di sini adalah sebelum pendaftaran KKN itu diketahui oleh mahasiswa pasti akan tahu saya mau mendaftar di Jawa Tengah atau di Jawa Barat atau mungkin tematik. Ada opsi-opsi ini yang dibuka. Mereka sudah berharap, sudah izin sama orang tua, sudah diskusi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Pada akhirnya ternyata bukan dikirim ke Jawa Tengah, bukan ke Jawa Barat, bahkan tematik. Atau yang berharap tematik ternyata yang diharapkan yang lain yang diputuskan. Jadi biar tidak ada kebingungan untuk mahasiswa seperti itu. Baiknya kita putuskan bisa jadi mau tematik atau mau ke desa sana. Jadi itu saya itu. Itu yang paling utama. Itu barangkali perlu kita usulkan sama mereka. Supaya karena saya mahasiswa ini pasti banyak sekali akan mendaftar. Dan pasti mereka dalam kondisi seperti ini banyak juga akan memilih kampungnya sendiri. Karena kenapa mereka ragu-ragu juga ke sini? Bahkan mungkin kita lebih baik jadi tetapi desanya saja di kotanya saja. Nah, jadi kayak gitu barangkali yang pertama. Kemudian yang kedua barangkali untuk masalah ini nanti kita diskusikan karena mungkin itu bukan itu barangkali yang perlu kita diskusikan. Saya barangkali. Terima kasih. Masalah itu tentang pembiayaan, apalagi angkatan-angkatan sekarang itu kan sudah harus full dari UKT ya, UKT. Jadi ini juga harus betul-betul menjadi pertimbangan. Biaya lokasi itu akan mempengaruhi biaya. Kemudian yang kedua seperti yang itu kan ini juga akan menjadi pertimbangan tentang penentuan lokasi, sehingga nanti seperti yang disampaikan tadi PKN FPI, jadi memang harus ada kejelasan tentang lokasi karena mahasiswa akan menentukan atau dia akan mendaftar berdasarkan lokasi dan sistem yang kita mau pilih. Malah mungkin kalau PKN tematik itu bukan hanya kisaran Sulawesi Tenggara, mungkin masalah kita ada yang pengalaman seperti yang masalah yang kita sampai di Jawa atau di Makassar. Jadi ini yang akan menjadi syarat-syarat yang harus disampaikan oleh PPN supaya itu seragam keluarnya supaya mahasiswa akan memilih yang sudah akan kita programkan pada tahun ini.
Jadi tentang apa namanya alokasi betul-betul harus menjadi pertimbangan Pak. Kalau kita yang pegawai itu masih terasa kita masih bisa apa namanya masih bisa kita makan gitu. Tapi masyarakat biasa sekarang ini itu jangan kena Kamera ganteng sekali kira saya lihat ini. yang ada usaha saja banyak yang jadi kalau pas yang punya keluarga atau punya anak yang kan KKN Telkom ini itu betul-betul harus menjadi pertimbangan kita sebagai orang tua mahasiswa. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan sebagai pertimbangan program KKN kita pada tahun ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dekan. Rupanya ini rapat kita ini kan ditayangkan melalui Zoom juga, gitu ya. Ini dari Betung Tengah, beliau hadir. Ya. Ini langsung saja menyangkut tentang rencana pelaksanaan KKN. Kalau saya lihat memang mesti kita kembali ke bagaimana menata alur pelaksanaan kegiatan itu. Jadi sebelum webnya misalnya kita pihak untuk pendaftaran pedoman yang pasti antara KKN reguler dengan tematik itu, sehingga itu menjadi acuan dalam membangun sistem web yang menjadi media untuk pendaftaran. Ya, karena untuk akan bagus juga. Ya, kemudian yang kedua tentang sistem e-learning, saya kira ini istilahnya very interesting buat kita semua. Cuma yang jadi masalah mungkin sekarang adalah apakah infrastruktur kita, infrastruktur sistem informasi kita itu sudah siap untuk mengcover platform-platform yang rencananya kita jalankan. Karena terus terang memang sekarang itu menjadi sebuah kebutuhan dan memang wajib untuk setiap institusi dalam menerapkan itu. Kopalia ini? Iya. Kopalia. Betung Tengah? Bukan. Saya kira Betung Tengah. Mohon maaf. Ya. Oke ya. Masih yang seperti biasa ada rekomendasi prodi, setelah itu masuk di akunnya LPPM. Saya pakai akunnya prodi matematika. Pollingnya kok bukan pendaftaran mahasiswa, makanya saya sampaikan ke Pak ya, sebenarnya paling bagus kita sosialisasikan ke mahasiswa. Kita ini hanya untuk tahu saja, tapi harus ada Zoom nanti dengan mahasiswa. Ini akunnya Kaprodi Matematika. Di setiap kan yang rekomendasikan KKN Kaprodinya, berarti di akun masing-masing Kaprodi ada menu mahasiswa KKN. Ya. Jadi setiap akun prodi yang tampil nanti mahasiswanya, tidak mungkin yang SI masuk di matematika. Ada tombol tambahkan rekomendasi. Nah, gitu.